Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan mendatangi salah satu narasumber, dan beliau adalah salah satu ABK di perusahaan besar yang membawa barang atau ekspor-impor ke luar negeri, dan beliau bekerja hampir 3 tahun menjadi ABK di salah satu kapal besar atau kapal niaga. Nah pemirsa, sebelum kita lanjut ke ceritanya atau kita bertanya-tanya dengan narasumber, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Nah pemirsa, kali ini kita sedang berada bersama narasumber yang bernama Willy, dan beliau adalah bekerja menjadi salah satu ABK di pelayaran niaga atau pelayaran dunia pemirsa. Nah, halo Will, apa kabar? Halo Om, kabar baik Alhamdulillah. Nah Will, saya mau nanya nih, kamu kan menjadi ABK di salah satu kapal niaga ya. Nah, aktivitas atau pekerjaan yang yang dipegang sama Willy itu seperti apa? Oke Om, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya bekerja di atas kapal niaga. Kebetulan saya bekerja di salah satu perusahaan jasa transportasi di bidang kemaritiman untuk impor dan ekspor liquid petroleum gas. Kalau yang kenal kita tuh LPG. Oh ya, jadi kemaritiman begitu ya. Ya, saya bekerja untuk jasa ekspor dan impor Terus LPG. misalkan ke negara mana saja biasa mengirim atau ekspor impor itu? Saya untuk traffic areanya kita berlayar ke berbagai benua, mau Eropa, Asia, sampai ke Amerika. Nah pemirsa, katanya beliau itu perjalanannya atau mengirimkan barang-barang tersebut ke setiap benua Asia, Amerika, Eropa, pemirsa. Nah, begini Will, jadi saya mau nanya, sejak kapan Willy bekerja menjadi ABK atau sudah berapa tahun? Saya kebetulan setelah lulus SMA, saya kuliah di salah satu perguruan tinggi kedinasan di bawah Dinas Perhubungan, tepatnya Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan saya lulus dari Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang itu tuh tahun 2021. Dan Oh, saya mulai bekerja itu tuh di kapal niaga itu tuh dari tahun 2021 sampai sekarang. nah pemirsa, jadi buat siapapun yang menarik atau ingin mengikuti jejaknya Willy, jadi boleh kuliah di Semarang ya kuliahnya. Ya, di Semarang. Terus kuliahnya dari SMA berapa tahun sampai 4 lulus? tahun. 5? 4. Oh, 4 tahun pemirsa. Nah, Will, sekarang mau tanya nih, dalam jasa ekspor impor itu negara mana yang dikunjungi yang paling jauh? Pengalaman saya untuk perjalanan untuk berlayar itu yang paling jauh itu tuh ke Houston, Amerika, Texas. Oh, ke Kita Amerika. berlayar dari Jakarta, kalau enggak dari Singapura ke Houston, Amerika itu tuh perjalanan kurang lebih 45 hari. Oh, saya kira berjam-jam, ternyata 1 bulan lebih ya. Ya, Saking 1 bulan jauhnya setengah. begitu. Pemirsa, jadi beliau itu kalau berlayar yang paling jauh itu yaitu ke Houston, Amerika, Texas katanya pemirsa. Jadi kira-kira berangkatnya biasa dari Jakarta dan juga dari Singapura mencapai waktu sekitar 45 hari. Saya kira berjam-jam, ternyata lama juga pemirsanya. Nah, Will, saya mau tanya nih, selama bekerja menjadi ABK, terus negara mana yang paling disenangi atau pengalaman yang paling menyenangkan itu saat ke negara mana? Untuk pengalaman yang paling menyenangkan itu sebenarnya tuh banyak sih negara yang bikin saya kagum lah untuk setelah saya ever visit itu tuh, setelah saya kunjungi itu. Especially seperti Selandia Baru, New Zealand, Thailand. Nah, in Thailand tuh we can find like street food. Jadi banyak macam jenis-jenis makanan yang
Terus Thailand tuh kayak surganya makanan. Selain itu ya orang-orangnya tuh kan kayak humble, like Cantik-cantik Indonesian juga ya, ya, cantik, cantik-cantik, ramah begitu, dan juga makanannya makanannya sangat bervariasi lah. variasi Jadi unik. unik juga, mungkin menarik, enak juga ya. Iya. Nah, saya mau tanya lagi nih, saat bersandar ke setiap negara, pernahkah Willy menemukan cewek atau tertarik kepada salah satu cewek di daerah atau di negara mana? Kalau untuk jadi istilahnya kalau di kapal itu tuh kalau kita mengunjungi suatu negara kayak gitu tuh istilahnya tuh disebutnya gosor kalau nggak pesiar. Jadi kita tuh turun dari kapal untuk beli kayak kita kebutuhan kita, apa yang kita ingin, kita pengen makan apa. Nah, kadang kita tuh ya misalkan yang pengalaman saya ketika saya turun di Vietnam, lebih tepatnya di Phuket, itu tuh orang-orang Vietnam tuh humble-humble, friendly, ramah. Dia tuh easy going, mudah untuk diajak kenalan. Terus cewek-cewek cewek-ceweknya tuh kan Chinese gitu. Jadi putih ya. Itu membuat kita kayak tertarik untuk kenalan. Kadang kita kenalan, just say hello untuk temen ngopi kayak gitu, sebentar untuk berbincang, bertukar pikiran aja kayak gitu. Nah, terus ada nggak cewek yang sekarang jadi pacar dari negara mana? Ada nggak? Untuk sampai dekat banget nggak ada ya. Oh, jadi cuma kenalan doang Sama begitu kenalan ya? aja Iya, ya. jadi kalau untuk jadi pacar nanti akan menjadi ribet lagi, apalagi jaraknya terlalu jauh ya. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, negara yang paling difavoritkan atau paling disukai negara mana? My favorite country itu bagi saya ya New Zealand. Kenapa New Zealand? Karena cuma New Zealand yang negara yang pernah saya kunjungi itu tuh yang saya lihat kayak tatanan desanya tuh atau kota tata letak kotanya tuh kan kayak bersih, paling bersih itu tuh di New Zealand. Dan ya itulah yang saya suka dari negara yang pernah saya kunjungi. Oh, jadi cuma di New Zealand yang membuat menjadi favorit ya, karena mungkin negaranya sangat bersih, rapi, dan bagus tata letak kotanya. Nah, di saat berlayar, pernahkah menemukan hal yang menakutkan, yaitu saat berlayar ke negara mana? Untuk hal yang menakutkan atau bad experience bagi saya tuh kalau melintasi alur pelayaran yang sangat riskan untuk kayak perompakan, pirates, Ya, memang karena kalau di kapal itu pasti kendalanya adalah perompak ya. ya kayak bajak laut kayak gitu Iya, tuh. ya. Itu tuh sangat riskan, itu pengalaman bagi saya seperti yang pernah saya alami. Saya waktu mau berlayar dari Indonesia ke Captain, kita tuh mau ngelewatin Captain yang itu negara mana, Captain itu? Afrika bagian paling bawah, Afrika Selatan itu ada Captain. Di sana tuh kita kalau mau melintasi Somalia itu tuh kita tuh harus pakai ya army, safety army kayak gitu. Oh, Kita tuh harus sewa kayak untuk kapal perang yang untuk mendampingi kita untuk melewati kapal selama jadi menyewa. negara Somalia itu. Oh, jadi menyewa misalkan seperti tentara begitu ya, untuk Ya, menjaga begitu. ya. Selain itu kan kita kayak di kapal juga harus nyiapin safety apa sih untuk penyelamatan diri kita supaya kita untuk menghindari pirates itu. Jadi Ada perlindungan. regulation yang kayak gitu juga, ada Iya, aturan-aturan. iya. Jadi perlindungan buat kita juga, buat kita semua menghadapi jikalau ada yang namanya perompak begitu ya. Ya. Terus yang dilakukan perompak itu selain menjarah barang-barang atau mengambil barang-barang kita, pernah nggak ada yang sampai membunuh? Untuk pengalaman kapal Indonesia itu tuh cuman ditahan kapalnya, disandra sama mereka, Oh, terus mereka minta tebusan oh, sama negara kapal tersebut. oh, jadi Kalau nggak pemirsa, biasanya kebanyakan perompak itu menyandra kapal atau menahan kapal yang dinaiki, terus menyandra semua ABK-nya dan terus meminta tebusan kepada perusahaan kapal tersebut begitu ya. Ya, betul. Mudah-mudahan tidak ada hal yang seperti itu. Terus, nah, yang terakhir, kami mau bertanya, pernah gak mengalami hal
mistis atau misteri atau sangat menakutkan saat berlayar kemana? Untuk pengalaman bagi kami yang sangat menegangkan itu tuh saat kami belajar melewati segitiga Bermuda. Nah, pemirsa, karena segitiga Bermuda katanya sangat ditakuti para pelayar dan siapapun ataupun jangankan kapal laut, kapal terbang pun katanya sangat takut melewati lokasi segitiga Bermuda. Terus apa saja yang eh, terus mitos yang pernah didengar di segitiga Bermuda itu apa saja misalnya? Mitos yang beredar itu tuh banyak ya untuk segitiga Bermuda itu tuh. Tapi kalau secara ilmiahnya tuh karena segitiga Bermuda itu tuh katanya terdapat pusaran yang sangat Oh, kencang. jadi pusaran dari berbagai arah air mungkin ya. Ya, karena di sana itu tuh kebetulan tempat pertemuannya arus Ya memang kalau dari semua samudra itu. yang namanya pertemuan arus itu memang di Bisa apa menimbulkan pusaran kayak gitu dan itu bisa menyebut dengan adanya pusaran itu tuh kan kayak ombaknya wave-nya tuh jadi makin tinggi, anginnya semakin kencang jadi dan itu banyak yang ditakutkan kalau saat kapal melewati segitiga Bermuda. jadi takutnya terhisap oleh pusaran itu atau tertarik Ya, ya. bisa Nah, terus pengalaman apa yang dialami saat melewati segitiga Bermuda tersebut? saya alami waktu melewati segitiga Bermuda itu tuh angin eh, berubah drastis Jadi yang tadinya jadi anginnya tenang menjadi jadi kayak kencang, terus terus wave-nya ombaknya itu tuh semakin tinggi, hujan disertai kilat-kilat. Ya jadi, kami semua di sana tuh udah jadi pasti panik juga. pasti panik ya. Ya pasti panik juga. Karena yang tadinya anginnya tenang, ombaknya tenang, tiba-tiba berubah seperti itu ya di segitiga Bermuda itu. Tapi kita ya berusaha untuk tenang, tetap dengan kita kepercayaannya masing-masing. Tetap kita selalu berdoa karena dengan doalah kita tuh bisa selamat semuanya. Katanya hampir kamu mendengar ada teriakan minta tolong juga ya dari pusaran itu. Ya kita tuh kayak sering mendengar suara raungan kayak gitu kayak gemuruh tapi kayak mintanya tuh suaranya tuh terdengarnya tuh kayak samarnya tuh minta tolong Kayak kayak minta gitu. tolong memang karena mungkin di pusaran itu ada berbagai macam jin Ya, karena memang di air itu tempat kebanyakan jin, tempat tempat kerajaannya jin-jin banyak. bersemayamnya jin. Nah, tapi alhamdulillah saat kejadian itu alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah saya selamat. Iya, makanya kalau kemanapun harus selalu berdoa, menggantungkan diri kepada Tuhan, insya Allah kita diselamatkan, diberikan perlindungan. Nah, pemirsa, itulah pengalaman yang dialami Willy menjadi salah satu ABK di salah satu perusahaan dunia. Dan beliau sekarang masih libur karena habis Hari Raya Idul Ya Fitri. Jadi masih kapan cuti. berangkat lagi, Bang? Insya Allah antara bulan Mei Juni lah. Bulan Mei, Juni, dan kadang beliau itu kalau berlayar itu sampai 1 tahun baru pulang lagi atau Ya. hari raya nanti ya. Semoga sehat selalu dan semakin Amin. Terima sukses, kasih doanya. Sukses terus. semakin tambah rezekinya. Intinya sehat selalu dan panjang umur ya. Amin. Sukses terus juga buat ekstradisi channel. Iya, makasih. Nah, pemirsa, kita sekarang melihat dulu ke kamarnya beliau nih. Ini kamar persinggahan karena beliau jarang sekali di yang namanya di kampung halaman. Tuh, itu pemirsa tuh. Foto-fotonya dan ini adalah ini topi kebesaran ya. Itu teman-temannya itu. Karena memang pemirsa untuk menjadi ABK itu selain proporsional dalam tubuh, kesehatan dan juga otak atau pemikiran daya pikirnya memang diperlukan sekali untuk menjadi seorang ABK. Apalagi ini dunia. Nah, pemirsa, ini foto beliau itu yang mana ya?
Nah pemirsa, itulah perbincangan kami dengan Willy, salah satu ABK anak buah kapal pemirsa di salah satu perusahaan niaga. Semoga ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami dan selamat bertemu kembali di kisah-kisah misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.